Sesudah bangsa Yunani, kemudian buku yang kita baca selalu urut-urutannya, kemudian Roma. Tapi pada saat yang sama India, China itu muncul menjadi sebuah peradaban juga tersendiri. Ini yang hilang dalam catatan kita. Jadi kalau Cina dan India hari ini muncul menjadi negara besar, itu karena dari dulu memang negeri itu sudah besar. Eropa adalah mewakili generasi bangsa kombinasi antara Yunani dengan Roma. Sementara Mesir itu kemudian diambil alih dan tenggelam dalam peradabannya. Sesudah Roma kemudian China, barulah sesudah itu peradaban Islam muncul menjadi salah satu kekuatan. Dan sesudah Muslim, dengan jatuhnya kerajaan Ottoman Empire, kembali ke Barat. Dan dalam konteks ini yang mengambil alih adalah Inggris, dan belakangan diambil alih Amerika. Hari ini adalah abad Amerika sampai abad 20. Oleh karena itu kalau Anda bisa ke Eropa, kita belajar ke Amerika, saya sendiri juga alumni dari sana, karena ilmu pengetahuan ada di sana. Tapi dalam kita belajar, kita bawa ilmu itu, kemudian bawa ke negeri kita, dan yang paling berhasil melakukan itu adalah Cina dan India. Oleh karena itu hari ini abad 21 adalah abad di mana tidak bisa lagi kita menyatakan Amerika lebih hebat dari India dan Cina, Eropa lebih hebat dari itu. Tapi Indonesia juga bisa membuat sejarahnya sendiri. Dan itu kalau kita bicara sejarah peradaban, tidak lebih dari sejarah peradaban ilmuwan. Ilmu pengetahuan adalah kunci dari kesemuanya itu. Itu yang ingin saya berikan. Oleh karena itu di dalam global competitiveness, dalam persaingan global yang mondial sekarang ini adalah persaingan bangsa dan persaingan individu pada saat yang sama, atau persaingan institusi seperti Unisula. Dan oleh karena itu kita menempatkan posisi kita di dalam konteks ini sebagai World Class Islamic Cyber University. Itu alasannya mengapa kita harus masuk dan menempatkan posisi itu. Dengan berani kita mengatakan itu, dan insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan prestasi yang saudara-saudara dapatkan, maka itu kita akan lakukan dan itu kita kerjakan. Mengapa itu kita kerjakan? Karena visi dan misi dari universitas ini arahnya ke situ. Yaitu visi misi dari universitas ini adalah sebagai universitas Islam terkemuka, khaira ummah. Sebagai universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi ilmu sekali lagi, dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam, mewujudkan masyarakat sejahtera yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka rahmatan lil alamin. Jadi tidak untuk individual. Semua alumni Unisula diharapkan memiliki kesolehan sosial, tidak hanya kesolehan individual, tapi kesolehan sosial itu menjadi dorongan karena dituliskan di dalam visinya. Atas dasar visi inilah kemudian dibangun misi. Tapi misi saya tidak akan kembangkan di sini, apa yang harus dicapai. Tapi visi ini penting untuk saudara-saudara. 3 poin yang akan Anda selalu ingat. Anda saudara-saudara menjadi generasi khairul ummah. Generasi khairul ummah adalah sebuah proses di mana menjadikan diri saudara menjadi yang terbaik dari yang lain. Jadi lawan saudara bukan tetangganya, bukan teman sekelasnya. Lawan saudara adalah diri sendiri, bagaimana mengembangkan diri sendiri.
di dalam usaha mengembangkan diri sendiri, menerima pelajaran, aktif di kemahasiswaan, itu adalah matter of how to spend our time. Bagaimana kita menggunakan waktu dengan arif, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita secara adil waktu 24 jam pada setiap orang. Bedanya adalah ada yang arif menggunakan waktu itu dengan baik dan ada yang tidak. Yang sukses adalah yang arif menggunakan waktunya. Dan karena waktu adalah resource pertama yang kita selalu gunakan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dimasukkan itu dalam salah satu surah, wal asri, demi waktu. Itu menunjukkan waktu adalah resource pertama yang kita spending, bukan uang, bukan makanan, tapi waktu adalah yang pertama. Jadi kesadaran waktu menjadi penting di dalam konteks ini. Menjadi generasi Harul Ummah adalah sebuah generasi yang unggul, dan orang unggul itu bukan cita-cita. Keunggulan itu adalah sebuah akibat. Apabila saudara menyelesaikan semua kesalahan-kesalahan yang Anda perbuat, maka di ujung penyelesaian seluruh kesalahan adalah kesuksesan. Jadi sukses adalah akibat dari perbuatan untuk memperbaiki diri. Itulah sebabnya kita selalu mengatakan bahwa kita harus improving secara terus-menerus apa yang kita ingin lakukan. Nah, dalam konteks ini kemudian Unisula mempunyai strategi, dan strategi Unisula ini kita sebut keunggulan. Keunggulan Unisula pada dasarnya adalah strategi untuk mencapai generasi Harul Ummah itu. Strategi itulah yang kita sebut keunggulan. Nomor satu yang sudah ditanamkan, dan saudara semua insya Allah akan melewati ini. Dan di belakang saya ada pembimbing-pembimbing di bidang ini. Strategi satu adalah bagi yang belum bisa membaca Quran, dia harus khatam Quran itu. Jangan khawatir, saudara-saudara akan dibimbing. Paling tidak ada berapa Pak Hairul? Ini mana Pak Hairul? Yang hafid dan hafidoh di bidang Quran ini, dan bagi mereka mendapat privilege. Mana Pak Hairul? Nah, ini bos yang bertanggung jawab, sini tentang bagaimana membangun generasi Harul Ummah. Dan tahun ini kita mendapatkan suatu bentuk yang lebih maju dibanding tahun-tahun sebelumnya. Percayalah, sudah diuji. Pak Hairul yang bertanggung jawab tidak saja khatam Al-Quran, tapi bisa menulis Al-Quran itu dan mengerti artinya hanya dalam tempo 1,5 tahun. Kita memiliki metode itu. Sebagai untuk orang Muslim, ini adalah fondasi yang pertama. Bagi yang non-Muslim tentu tidak wajib untuk itu, dan mereka juga insya Allah disiapkan tutor-tutor sesuai dengan keperluan mereka. Itu yang nomor satu. Itu menjadi strategi satu. Strategi kedua adalah karena Anda harus berhadapan dengan dunia global, maka komunikasi global menjadi penting di dalam hal ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum tamat, paling tidak ada 2 bahasa yang harus Anda pilih. 1 diantaranya sudah cukup. Tapi yang 1 ini tidak boleh ditawar, yaitu standar bahasa Inggris saudara. Kira-kira kalau di TOEFL itu 450. Dengan TOEFL 450, kalau Anda mengambil
kuliah doktor di Gama sudah diterima itu. Di Undip sudah diterima, dan di berbagai perguruan tinggi untuk mengambil S2, S3 Anda sudah diterima. Tapi untuk pekerjaan sudah cukup basis-basis itu, dan juga bahasa Arab dengan TOEFL 400, lancar berbahasa Arab. Kalau yang tidak ingin bahasa Inggris boleh mengenai bahasa Arab. Dan opsional, sayang mana ini dari Korea ada. Ini Naili Muna adalah penanggung jawab dari gerakan berbahasa internasional. Ini yang tepuk tangan. Jadi bagi saudara ini, mahasiswi putri, ada mentornya di sini, dan saya lihat jumlah mahasiswa putri lebih banyak dari putra sekarang ini. Putra menjadi minoritas, dan Naili Muna bertanggung jawab untuk standar itu, dan oleh karena itu Naili Muna didorong untuk terus-menerus mengembangkan diri supaya anak didik kita ini atau mahasiswa Unisula itu mendapatkan standar seperti itu.